Assalamualaikum, monggo sederek sedoyo, ngaos supados aji, mugi-mugi angsal ridho ilahi robi. Selamatnya Musa di kejaran Fir'aun di ujung sana itu terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram, yang oleh orang Nasrani diperingati dengan hari raya Paskah. Mereka melaksanakan puasa, mensyukuri nikmat keselamatan dari kejaran Fir'aun. Makanya kalau kita ikut puasa di bulan Muharram, bukan mengikuti syariatnya Nasrani, salah. Karena Nabi mengajarkan, itu sumbernya. Bukan ikutan sama ibadahnya Israel. Tapi memang agama ini kan merupakan mata rantai. Datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya, datang Rasul baru melengkapi Rasul sebelumnya. Mata rantai yang berkaitan. Setelah Muhammad selesai, selesailah tugas Nabi dan Rasul. Selesailah misi Nabi dan Rasul. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Itu harga mati, titik. Gak ada kompromi. Siapapun sekarang ini ngata datang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Tapi kaitannya memang kita bilang Nasrani, orang bahasa Arab, bahasa Ibraninya Nazaret, Nasiroh, Nazaret. Itu beda dialek. Kita Daud, dia David. Ibrani. Kita Ali, dia Alek. Kita Sulaiman, dia Solomon. Kita Camat, dia Comot. Ini yang ngomong ini comot sembarang. Media. Bapak dan Ibu jamaah yang saya cintai, pertanyaan pertama, hijrah qalbiyah. Ada hijrah badaniyah, hijrah fisik yang dilakukan Nabi dan sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah badaniyah. Ada hijrah qalbiyah, hijrah hati. Dan ini yang kita perlukan sekarang. Karena refleksinya akan membias kepada alur kehidupan. Kalau hati kita mau berhijrah, fisik akan ngikuti. Hijrah dari tempat, dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hijrah dari maksiat kepada yang ma'ruf, dari berpecah belah menjadi bersatu. Hijrah seperti itu yang sangat kita perlukan. Apalagi masyarakat ini paternalistik. Kita harus hijrah mental sekarang ini. Maka yang disampaikan tadi benar. Seorang ketua MK siap mengundurkan diri kalau terbukti anak buahnya terlibat suap. Itu walaupun siap, tapi sudah angin segar buat rakyat. Bahwa masih ada banyak insya Allah pejabat kita yang punya harga diri. Walaupun ada juga pejabat kita yang muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Muka tembok, kulit badak, kuping kebo. Biasanya kalau kereta api tabrakan di negara-negara maju, Menteri Perhubungannya mundur. Di kita petugas palang pintu dipecat. Jauh sekali menteri sama petugas palang pintu. Yang benar-benar diadili yang krocok-krocok, kopral-kopral itu. Padahal hadisnya jelas, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyuap dan yang nerima suap, dua-duanya neraka. Kasus potret belakangan ini, yang nerima suap, yang diuber, yang nyuap aman, yang nyuap aman, yang korupsi pajak dikecil-kecilin, yang ngemplang pajak aman. Padahal ngemplang pajaknya triliunan. Padahal dia sudah dikasih fasilitas oleh negara mengelola sumber daya alam negara yang artinya milik rakyat. Dia harus bayar pajak, uang pajaknya dikumpulkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu tindakan merugikan rakyat.
Karena itu betul, saya setuju, hijrah qalbi yang perlu kita lakukan sekarang. Hijrah hati. Kita ini bangsa Indonesia, seperti timnas. Timnas sekarang anak-anak muda sudah berani pakai baju PSSI. Iya. Kenapa? Menang. Coba kalau kalah terus, nanti menang. Tapi bangsa Indonesia itu memang seperti timnas, namanya kesebelasan, 11 orang. Walaupun ada pemain bintang, ya ada presiden, gubernur, menteri, itu bintang-bintang. Tapi bintang baru ada artinya kalau dibantu 10 pemain yang lain. Cristiano Ronaldo, siapa itu? Penyerang tengah Real Madrid, bintang. Lionel Messi, siapa lagi itu? Barcelona, bercelana. Michael Rooney, bintang Manchester United. Ronaldo baru bintang, Messi baru bintang kalau ada 10 pemain yang lain. Bagaimanapun hebatnya Cristiano Ronaldo, kalau sendirian lawan satu kesebelasan, babak belur. Itulah kita, bangsa Indonesia, kita satu kesebelasan, harus saling memperkuat. Ada bangsa kita ini yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi. Itu posisi penyerang tengah, kiri luar, kanan dalam, back, striker, kiper, posisi. Tapi sadar kita satu kesebelasan, Bung. Jangan bikin gol ke gawang sendiri. Kalau punya bola bagus, operan dong sama temannya. Yang bisa menciptakan gol, operan. Ada yang jadi pengusaha besar, bagus boleh. Punya untung besar, operan. Kasih masjid, kasih pesantren, operan. Ini kesebelasan kita kalau punya bola, pelitnya setengah mati, Pak. Nggak mau ngoper. Bawa sendiri, mending bikin gol. Enggak. Kita ini satu kesebelasan. Satu sama lain harus saling memperkuat. Bahwa ada penyerang tengah, itu si posisi. Tapi kalau memang peluang memungkinkan, ayo dong operan. Saya iri sama kesebelasan Nasrani di Indonesia. Mereka kalau punya bola, operannya cakep. Gereja cepat selesai, rumah sakit Kristen cepat selesai. Kenapa? Operannya bagus. Kita ini kalau punya bola bawa sendiri, nggak mau ngoper. Maka masjid nggak selesai-selesai, madrasah banyak yang bocor, rumah sakit Islam kalah bersaing. Kenapa? Operannya berat. Ayo menyadari kita ini timnas, satu kesebelasan. Jangan menjegal kawan seiring, kawan sendiri dijegal. Sudah musuh terlalu kuat, gawang sendiri dijebol. Akhirnya terbalik kita ini. Ujian terberat telah diberikan Allah kepada para anbiya, kemudian para aulia, kemudian para ulama. Summal amsal fal amsal, ke bawah dan ke bawah, diuji setiap orang menurut kekuatannya berpegang kepada agama. Kalau karena anak Melayu bilang, kalau takut dengan ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut diterjang ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kata ibu tadi, mau jadi pohon tinggi harus berani ketiup angin. Makin tinggi pohonnya, makin keras anginnya. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi, jadilah rumput. Nggak ditiup angin, tapi diinjak kebo. Apa yang nggak ada resikonya? Apa yang nggak ada resikonya? Semua nabi ada yang dihantam kekuasaan yang arogansi. Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Musa berhadapan dengan Fir'aun.
Ada yang diuji dengan berhadapan umat yang sangat kurang ajar. Ada yang diuji dengan gosip yang dahsyat. Nabi Yusuf digosipi sama Zulaikha itu. Nabi Yusuf Nabi Yusuf Ya. Yang namanya gosip itu kan menyebarkan keburukan orang. Kalau benar saja hukumnya ghibah. Ya. Kalau salah hukumnya fitnah. Fitnah lebih bahaya dari pembunuhan. Benarnya ghibah, salahnya fitnah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi resiko itu biasa. Tidak ada yang tanpa resiko. Kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita dewasa, ini bagian ibadah saya kurang. Mungkin karena diomongin orang, tambah pahala saya. Mungkin karena diomongin orang, tambah pahala saya.